Baik, kita akan memasuki job yang kedua, yaitu rangkaian penguat op-amp. Rangkaian penguat op-amp ini konsepnya dia sama dengan Arduino. Jadi sebagai pengolah, hanya saja dia ini adalah yang untuk analognya. Dan yang di dalam job itu baru ada yang untuk IC 741. Sebetulnya kita juga ada IC op-amp yang lain atau rangkaian penguat atau sebagai kontrol analog yang lainnya, yaitu dengan menggunakan LM358. Jadi yang untuk LM358 sama IC741 itu dia ada perbedaan dari susunan kakinya, terutama itu adalah yang untuk posisi outputnya dan untuk VCC-nya. Maka yang pertama kali yang akan Anda lakukan itu adalah download dulu datasheet dari IC LM358 sama IC741. Jadi ini yang seperti yang dibuat sama teman Anda resumenya. Kalau untuk pin IC LM358, ini kaki satunya itu adalah sebagai output pertama, kemudian kaki 7-nya itu adalah sebagai output kedua. Jadi ini kalau kita lihat IC LM358 ini dia mempunyai dua output. Jadi kalau seandainya di gambar kita yang untuk gambar 11 ini, itu kan gambarnya hanya kita punya satu output saja ini. Jadi nanti di dalam IC LM358 Anda bisa menggunakan nanti yang pin 2-nya yang untuk gambar di samping nanti itu adalah bisa posisinya itu adalah kaki 2 dengan 3 tetap atau kaki 6 dengan 5. Yang perlu diperhatikan di sini adalah posisi minus dan positifnya. Jadi ini adalah inverting dan non invertingnya. Kemudian outputnya. Jadi kalau seandainya Anda menggunakan outputnya itu adalah pin 1, maka nanti yang akan Anda pakai sebagai invertingnya adalah pin 2 atau tegangan negatif inputnya, dan tegangan positif inputnya itu adalah pin 3. Sementara yang untuk PCC-nya tetap kaki 8 dan untuk ground-nya tetap kaki 4. Kemudian kalau seandainya Anda ingin menggunakan outputnya itu adalah pin 7, maka kaki yang akan gunakan nanti di sini itu adalah pin 6 dan pin 5 yang sebagai inputnya. Jadi ini ada dua op-amp sebetulnya. Oke, jadi bisa terserah yang mau kita pilih yang mana. Kemudian sementara kalau yang untuk pin IC741, dia di sini itu hanya terdiri dari satu output saja, yaitu adalah pin 6. Kemudian yang untuk kaki yang akan kita pakai di sini adalah pin 2-nya, pin 3-nya. Yang untuk PCC-nya itu adalah pin 7 dan VEE-nya adalah pin 4. Ini kebetulan jobnya belum diinikan, jadi kita pakai masih yang satu output saja. Kita ingin membandingkan hasil tegangan nanti, berapa tegangan output dia bisa bekerja dan tegangan inputnya bisa bekerja antara LM358 dengan 741. Jadi kita hanya menggunakan satu output saja. Sehingga di sini gambarnya, gambar yang sama kita pakai. Itu kalau yang untuk 741 itu ditandai di sini adalah warna hitam. Kaki-kaki yang akan kita pakai di sini adalah kaki 2, kaki 3 atau pin 2, pin 3. Pin 2 sebagai negatif persis dengan datasheetnya. Pin 3 itu adalah sebagai tegangan input positif. Kemudian masanya di sini itu adalah VEE. Kalau yang di datasheet, kalau kita lihat di sini ini adalah VEE. Sementara kalau yang di sini kita yang masa itu sama dengan VEE atau ground itu adalah tetap kaki 4. Jadi sama dengan datasheetnya. Kemudian yang untuk phase tegangan sumbernya itu adalah kita ke pin 7. Pin 7. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini mana yang terhubung dia ke positif 10 volt. Berarti semua kaki-kaki ini nanti akan digabung dia menjadi satu. Kemudian yang terhubung ke masa nanti juga akan dihubung menjadi satu. Kemudian nanti pada saat Anda akan melakukan praktikum IC741-nya diganti dengan 358, pin dari IC741 ini itu Anda rombak lagi sesuaikan dengan datasheetnya. Mau pakai OM pertama atau OM kedua. Nah, OM pertama ini rentetan kakinya, OM kedua ini rentetan kakinya. Jadi kebetulan di gambar ini kita menggunakan adalah op-amp yang kedua. Sehingga kalau berdasarkan datasheetnya, tegangan input minusnya itu adalah di pin 6 dan tegangan input positifnya itu adalah pin 5. Jadi ini 3 diganti dengan kaki kelima.
2 diganti dengan kaki ke-6. Sementara yang untuk massa tetap di sana disimbolkan dengan ground, dan untuk VCC-nya itu dia berada di 8, dan outputnya ini nanti adalah kepada pin 7. Sekarang kita akan mulai merangkai. Untuk mulai merangkai, semua positif seperti yang saya bilang tadi itu digabung menjadi satu. Kita di sini ada simbol potensio, berarti ini di sini adalah kaki 1, kaki 2, dan kaki 3. Ini juga kaki 1, kaki 2, dan kaki 3. Dan di dalam project board kita itu juga sudah menggunakan potensio 1, potensio 2. Berarti ini yang kaki satunya, kaki 2, kaki 3, kaki 1, kaki 2, kaki 3. Jadi tinggal kita menentukan yang mana potensio 1 dan mana potensio 2. Jadi jangan sampai tertukar, karena nanti kita akan mencatat tabelnya di sini. Kalau dia pin 2, berarti pengaturan tegangannya nanti adalah tergantung daripada potensio 1. Kalau dia pin 3 dari IC 741 ini, maka nanti pengaturannya itu adalah pada pin pada potensio yang kedua. Nah, sekarang kita akan melakukan hubungannya. Jadi inilah tegangan-tegangannya nanti akan Anda atur ini supaya nanti tegangan dari pin 2-nya ini masuk nanti adalah 1 volt. Pin 3, pada saat pin 3-nya itu adalah 2 volt. Nah, prinsipnya nanti akan Anda dapat kesimpulan nanti kalau seandainya pin 2-nya tegangannya ini berarti tegangannya itu sama dengan tegangan pin 3, itu outputnya seperti apa. Jadi outputnya bagaimana. Kemudian kalau seandainya dia besar pin 2-nya tegangannya dibandingkan dengan tegangan pin 3-nya, maka outputnya seperti apa. Kemudian kalau seandainya tegangan pin 2-nya lebih kecil daripada pin 3, itu outputnya dia seperti apa. Jadi itu nanti yang akan Anda lihat berdasarkan data yang Anda ambil. Kemudian nanti cari kajian teoritisnya, dan ini ada di buku konsep dasar transistor atau komponen-komponen transistor yang sudah kita jadikan acuan di semester 1 belajar listrik elektronika. Dan sekarang kita akan coba merangkai. Berarti nanti Anda tinggal menghubungkan saja. Karena sekarang adalah kita menggunakan IC 741, maka ini kaki satunya kita baca adalah dari kode IC-nya huruf yang bisa kita baca dari sebelah kiri paling bawah. Berarti ini adalah yang kaki 1. Kemudian kaki 1 ini dia melingkar, ini kaki 4 berhubungan nanti dengan kaki 5. Kemudian nanti kaki 1 berhubungan dengan kaki 8. Ini kita buat begini kenapa? Karena dia itu tidak terhubung. Kalau Anda pasang ke sini nanti semua kaki kan dia secara vertikal akan terhubung. Makanya kita harus memisahkan antara rombongan 1, 2, 4 dengan 5, 6, 7, 8. Jadi ini kan terpisah. Jadi tinggal menggabungkan saja. Untuk memudahkan merangkai itu, pertama Anda harus menghubungkan dia adalah yang kaki positifnya saja terlebih dahulu. Positif berarti kan ini adalah pin 1, minta dibantu. Pin 1, kemudian pin 1 juga dipasang ke kaki 7. 7, ya, oke. Kemudian pin 1-nya ini ambil dari sini saja. Pin 1 ini tersambung ke pin 1 yang potensi 1 lagi. Berarti kan dia sudah 1. Oke. Pin 1 ya. Nah, kemudian pin 1-nya ini itu nanti akan tersambung ke baterai. Baterai kasih, bukan nanti aja. Dikasih sediakan kabel saja dulu. Oke. Ini terlalu panjang, ini tidak bahaya, nanti ini dipotong dulu. Tolong potong ya yang ini. Terlalu panjang dianya, terbuka. Yang agak panjang kabelnya nanti pada saat kita ini. Jadi kaki 1 yang untuk baterai. Jadi kita biarkan saja dulu. Berarti kan semua ini nanti yang positif kaki 1 potensio terhubung ke PCC, kemudian terhubung lagi dia ke kaki 1 P2. Kita anggap saja lah ini yang potensio 1, ini potensio 2. Nah, ini potensio 1 ya, ini potensio 2. Kemudian terhubung semua kaki-kaki satunya ke baterai nantinya. Kemudian juga terhubung dia ke kaki 7 IC 741. Dan ini juga kita sudah hubungkan 741. Berarti yang untuk hubungan positif sudah selesai. Sekarang kita masuk lagi ke hubungan yang negatifnya. Yang negatif di sini itu kita punya LED yang pendek, yang apa? Yang negatif. Ini pastikan dulu LED-nya nyala ya.
tadi belum dicek, nggak apa-apa. Berarti satukan dulu semua yang negatif. Berarti dari LED ini pasang ke kaki 4 IC 741. Negatif LED ke kaki 4 IC 741 sejajar ya. Kemudian yang dari ini berarti ini sudah, kemudian tersambung dia ke kaki 3 potensio, kaki 3 potensio. Berarti bisa kita ambil dari ini saja. Dari kaki 4, sambungkan dia ke kaki 3 potensio kedua. Kemudian bisa juga kita ambil titiknya dari ini aja, kaki 3 potensio kedua ke kaki 3 potensio 1. Ya. Kaki 3 potensio 1. Ini kalau terlalu besar bukaannya dipotong aja dulu sebentar. Berarti semua negatif di sini, tinggal kabelnya lagi satu. Berarti kabel yang untuk ke masa. Ya. Dari kaki 3. Terserah mau kaki dari LED kita ambil kaki 32, kaki 4 atau kaki ini terserah. Yang penting dia adalah sudah terhubung, dia menjadi satu. Oke, itu amannya gini aja. Kemudian yang positif semua sudah tersambung, yang negatif semuanya sudah tersambung. Tinggal sekarang yang ini yang bagian dalamnya kan belum. Nah, sekarang kita akan menghubungkan kaki 2 IC ke kaki 2 potensio 1. Potensio 1 kita tadi adalah ini, kita tetapkan. Jadi kaki 2 IC ke kaki 2 potensio 1. Itu terlalu besar juga, bukaannya dipotong aja. Kaki 2 ya. Di bawahnya aja bisa. Oke. Kemudian di sini kaki 3 itu ke kaki 2-nya potensio kedua. Potensio yang kedua. Diluruskan saja dulu kakinya. Yang penting pastikan kabel-kabel ini tidak ada yang, terutama yang tidak tersambung, itu tidak beradu. Ini kayaknya kabelnya kurang pendek. Bukan, terlalu terbukanya terlalu panjang. Jadi nanti dia beradu dengan kaki 2, nanti korslet. Dipotong dulu. Jangan sampai dia terjatuh ke sini. Kalau terjatuh nanti ini korslet, nanti terhubung singkat. Termasuk yang satunya lagi juga dipotong. Oke, kaki 2 ya. Ke kaki ini juga besar ini. Ini juga besar ini. Gak aman. Terlalu banyak lebar terbukanya. Itu kayaknya juga terlalu besar deh. Enggak. Oh enggak. Berarti yang ini juga dipotong ini. Ini terlalu besar, nanti kaki 2, kaki 3 beradu dia. Potong dulu. Jadi kalau merangkai itu usahakan kabelnya yang tembaganya ini itu dia tidak muncul ke atas. Ini muncul, ini juga dipotong. Jadi dia ngepas, dia yang ada isolasinya itu adalah ke bodinya project board. Kaki 7 tadi kalau nggak selesai. Oke. Kemudian ini kaki 2-nya udah sambung ke kaki 3 kah? Sudah. Ini kaki berapa? Oh, belum. Udah ya. Nah, kemudian ini
R ini kan kaki kirinya ini, kaki satunya itu tersambung dia ke kaki 6. Output. Itu juga masih terlalu lebar itu nah. Dipotong lagi aja. Enggak. Oke. Oke. Ini kalau seandainya komponennya bagus, itu nanti dia akan bekerja. Nah, sekarang kita sambungkan ke baterai. Ini tadi adalah yang positif. Nah, pasang positifnya. Kemudian negatifnya. Ini udah. Oke. Saya akan putar, ini adalah minimum. Ini maksimum. Sepertinya ini rangkainya ada yang bermasalah di sini. Bisa jadi potensionya, bisa jadi ininya. Karena coba dipastikan dulu LED-nya nyala apa tidak. Di posisi kali 1 ohm. Dekatkan aja ke sini. Kali 1 ohm, bukan kali 1 K. Kali 1 ohm. Geser ke sini nah. Terus pasang, coba. Nyala enggak dia itu? Ada LED-nya yang menyala. Ini LED-nya nggak menyala ini nah. Ya. Kaki 2, kaki 3 tadi ya. Potensio 2 tadi kan? Yang kaki 3. Iya. Nggak nyala deh itu. Memang atau apanya? Oh, alah. Ini nyala. Oke. Tapi nggak nyala juga. Bukan IC-nya, Bu. Bukan LM ini, Bu. Nggak tahu. Itu kan ini LM berapa? 358. Oh, salah Beda cara pasang. prinsip Oh, kerjanya. berarti kita ganti LM-nya 3. Ganti, copot aja dulu 1. Satu aja deh. Yang positif aja copot. Ganti yang ininya. Dibuka. Ya, ganti IC-nya. Mana yang 741? Salah pasang berarti. Pastikan yang agak baru dia ada. Ada, pasang. Paskan lagi kakinya. Ada tulisannya 741. Coba pasang lagi. Oh, saya nggak kelihatan lagi itu tulisan kecil begitu. Oke, coba pasang. Harusnya udah nyala lampunya. Ini ke kaki 2, kaki 3, ini kaki 1. Gak ada. Oke, kita lihat dulu. Oke, coba diukur kaki 2 dengan massa. Pakai multinya yang agak bagus aja. Pakai apa? Multi yang satu lagi aja. Atau pakai multi digital juga boleh, nggak apa-apa. Karena kita nggak ukur. Di posisi 10 aja. 50. Coba ukur tegangan dulu. Tegangannya ada. Ini tegangannya nggak ada ini. Oh, ada. 12. Oke. Sekarang yang masanya tetap. Anda pegang massa biar saya pegang ini. Kita coba ukur pin 2. Pin 3. Oh, ini tegangannya ada yang nggak masuk. Ini kan pin 3-nya nggak ada ini. Harusnya pin 3-nya udah maksimum. Karena ini putarannya udah maksimum. Berarti ada satu kabel di sini tuh dia tidak masuk. Coba diukur ke kaki 3-nya. Kaki 3 berarti yang ini ya. Gak mau. Coba apakan ke kaki 3. Copot dianya. Ini tegangannya nggak masuk ini. Harusnya udah nyala dia. Itu kaki berapa tadi tuh? Kaki 1 tadi kan, Bu? Iya, kaki 1. Bentar. Ya, kaki 1. Coba itu massa dengan massa. Kok selera dia kamu itu gimana ini? Ini Udah. Ini kaki 1-nya. Terus ini kaki 1-nya masuk nggak? Coba kaki 7 aja. Kaki 7. Ini kaki 7 kan? Ke IC nggak masuk dia. Ada yang kurang ini. Ini kaki berapa? 7 itu. Bentar.
Coba kaki Ini kaki 7-nya nggak masuk. Tegangannya nggak ada. Ini kan kaki 1 Iya, ke kaki kaki 7 satu. kan? Masuk. Oh, masuk. Oh, yaudah. Berarti ini kaki 1 masuk juga harusnya. Masuk nggak? Udah positif masuk. Nggak ada di sini. Oh, ini. Masuk. Berapa tegangannya cuman itu? Oh, ini tergantung. Harusnya ini tegangannya ini kan kaki sorry. Ini kan massa ya. Nggak kebalik kita tadi. Ini kaki 1 kan? Iya. Kaki 1 harusnya dia sama dengan tegangannya yang baterai 12. Coba kita lihat ini. Coba Ini dari sini nak. Kan masuknya sendiri. nggak ada diputar. Dia nggak ada hubungan diputar. Ini kaki 1. Kaki 1 itu berapa di sana? 12. Harusnya ini kaki 1 potensio ini juga 12. Oh, sudah. Oke. Kaki 7-nya juga harusnya 12 karena dia masih titik yang sama. Oke, berarti udah aman. Sekarang kita cek kaki 2. Kaki 2 dari ini coba diputar apa? Ya, potensi 1. Ya, Putar terus. Sampai maksimum. Oke, berarti dia aman. Berarti ini udah nih. Kemudian kaki 3 coba diputar. Kaki 3, bentar. Kaki yang terhubung dengan kaki 3 IC, berarti potensio kedua diputar. Coba putar minimum. Diberdirikan aja ininya biar kelihatan. Astagfirullahaladzim. Kaki 3 ya. Coba diputar maksimum. Coba putar. Oh ya, berarti ini udah aman ini harusnya. Oke. Siapa yang memasang tadi resistor yang lebih dari 1 kilo? Oh, bentar. Ini apa warnanya nih? Merah ya? Yang ketiga. Oh, sebetulnya nggak ada masalah deh ini. Oh, ininya nggak nyambung. Walah, kamunya. Buset. Kurang teliti. Jadi resistornya dengan LED-nya nggak menyambung. Dapat tidak atau LED dari tadi? Ya Allah. Oke. Ini konsepnya kalau secara teori, ininya kita perkecil. Harusnya tegangan pin 2 ini dia konsepnya. Kalau kita perbesar tegangan pin 2-nya, ini kayaknya masih belum nyala deh. Belum sesuai. Jadi kalau pin 3-nya yang ke IC ini lebih kecil, ini kan minimum ini. Kemudian ininya maksimum, pin 2 harusnya dia mati. Sementara kalau untuk posisi ini kan dia belum mati nih. Nah, ini belum mati. Kalau ininya minimum baru dia. Jadi dia kalau pin 2-nya lebih besar, lebih kecil tegangannya, jadi dia nyala, oke. Sementara kalau ininya besar, itu dia tidak menyala. Artinya di sini IC 741 kita ini kemungkinan dia rusak. Jadi diganti dengan IC 741 yang lain ada. Yang agak baru saja. Ini kemungkinan rusak ini, tidak mau dia. Karena yang kita lihat di sini outputnya, berarti outputnya dia tidak berubah. Coba kita ukur tegangannya ya. Sekarang saya tempatkan dia. Ininya udah nih. Nah, ini udah nih. Coba kemasnya lagi pin 6. Pin 6. Coba diputar diputar potensionya, potensio yang ke ini atau sebentar. Ini minimum ya. Ini minimum, kemudian ini maksimum. Atau ini separuh lah saya kasih. Separuh ini udah nih Oh, berarti pengkabelannya yang kurang ini kan? Ini ya nyala. Ini goyang, Bu. Oh, itu yang goyang. Oh, ya udah. Kamu tolong pegang aja. Berarti ini kan minimum dia sekarang nih. Ini separuh saya kasih nih. Kamu bisa pegang nggak kuat sedikit kah? Masanya itu nah. Ini. Bisa? Ya perbaikilah kabel masanya itu. Kabel masanya itu kan bisa kamu copot dulu itu, kemudian dijepitkan agak kuat dia. Bisa. Kok gak nyala dia? Makanya agak perbesar dia, kemudian diinikan. Pakai tangan. Jangan yang satu lagi. Oke, ini Nek. Coba. Tapi kayaknya ini IC 741-nya kayaknya rusak menurut saya ini. Karena dia nggak berfungsi. Dia harusnya udah berubah dianya.
Artinya output pin 6-nya nggak ada berubah dia, harusnya dia berubah. Karena tegangan pin input 2, 3 aja udah berubah. Kita coba dulu tes. Alah. Itu aja nggak bisa. Pusing saya. Ganti. Perasaan memotong kabel tuh pakai inilah, bukan pakai tam potong. Nah, udah pasang ke. Ini memang masa ya, nggak ada yang Ya, salah kita kan? Kayaknya ada. enggak. Kalau salah tentu nggak mungkin tegangan pin 2, pin 3-nya masuk ya. Ya, berarti sekarang kenapa dia nggak menyala lagi ini? Ntar biarin aja dulu. Kita cek lagi tegangannya. Udah nanti aja. Membuka komponen tidak pakai ini Pak, ini penghantar ini. Jadi pakai, makanya saya bilang tadi jangan pakai ini. Udah kita lihat cek dulu kembali tegangan. Tolong dipegangkan satu yang temannya kamu itu. Kamu pegang masa ya. Ini saya putar minimum dulu. Ini kaki 2 tadi kan? Kaki 2. Coba diputar lagi, siapa namanya? Ini ke mana? Ke kaki 2 yang potensi 1, itu potensi 2 itu nah. Ya, Maksimum. udah maksimum. Berarti ini tegangan nggak masuk ini. Ya. Ada tegangan yang masuk ini. Ini baru masuk. Oke, coba diputar, dia berubah apa tidak? Potensi 1. Putar minimum dulu. Putar minimum. Oke. Kemudian potensio 3. 2. Iya, yang potensio 2. Oke, kaki 3. Putar. Oke, berarti ini potensinya bagus. Nah, sekarang tempatkan potensio 3-nya itu minimum. Kemudian potensio 2-nya itu adalah maksimum. Potensio 1 maksimum. Maksimum ya. Udah, Bu. Ini nggak berubah dia, harusnya dia mati. Berarti kalau kita lihat di sini pin 6-nya, pin 6 di sini ada. Harusnya dia mati ini posisinya. Harusnya dia mati. Oke. Berarti ini ada kemungkinan ini adalah IC 741-nya dia yang tidak bagus. Copot saja yang kaki positifnya ini satu dari sini aja ya, nggak usah yang dari baterai. Yang dari Ya, sini. copot yang dari ini aja satu aja. Ini dari Yang dari baterai, ke Bu? baterai. Iya, maksud saya bukan yang di baterainya. Udah. Kemudian sekarang coba kita ganti IC 741-nya yang baru. Oke. Itu nggak salah itu. Itu memang 741. Ini kan kaki 1 ini. Kaki 1 kan kita pakai tadi. Ya enggak? Kaki 1 free kan? Kita aja mulai kakinya tadi dari kaki 2. Pasang lagi baterai. Kenapa baterai ini dilepas? Kan harusnya kaki yang ke baterainya nggak usah dilepas kan? Itu saya bilang tadi. Cukup ini aja dicopot satu. Ketarik tadi, Bu. Oh gitu. Ini 470 ohm, harusnya gak ada masalah dianya. Ke pin 6 kan dia itu. Ya, pin 6. Oke. Ini tetap. Berarti ini aja lah. Harusnya dia udah mati ini. Karena pin 3-nya saya buat minimum. Sepertinya ini IC-nya yang kita bermasalah. Oke. Jadi nanti untuk menentukan bahwasanya sebuah rangkaian ini udah benar sebelum Anda ukur, pastikan dulu pada saat pin yang keduanya, pin IC 2-nya ini maksimum, kemudian tegangannya, sementara yang pin 3 atau dari potensio yang kedua ini dia adalah tegangannya minimum, ininya harus mati. Karena itu menandakan bahwasanya rangkaian kita sudah berjalan sesuai dengan teorinya.
Kalau tidak, berarti ada komponen di sini yang tidak sesuai. Jadi ini diidentifikasi bahwasanya karena yang lainnya tidak ada masalah, berarti ini adalah IC 741-nya yang bermasalah. Jadi nanti Anda untuk melihat yang 358 juga seperti itu. Yang penting rangkaiannya benar. Kalau ini sepertinya rangkaiannya udah benar, nggak ada masalah. Jadi tinggal hanya itu saja. Artinya di sini adalah antara outputnya itu tidak berfungsi, harusnya dia ada kondisinya itu adalah 0 dan 1. Kapan dia 0? Kalau secara teoritis adalah tegangan pin 3-nya, pin 3 dari IC lebih besar daripada pin 2. Kapan dia mati? Itu adalah pada saat tegangan pin 2-nya lebih besar daripada pin 3-nya. Oke, Anda boleh merangkai.